Ya memang di sini ya saya sendiri dulu pernah menjadi korban. Oh, pernah jadi korban dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Marini Yamudin. Saya di sini menemui seorang yang katanya sih dukun yang ada di Garut, dan di sini sudah nampak hadir inilah dengan Bapak Roni, betul tak? Oh, Abah Roni, ya Abah Roni. Abah Roni, bagaimana menurut Anda tentang saat ini kan tuh lagi booming kan dunia perdukunan, dunia persulapan kan di masa yang sekarang ini. Tanggapan menurut Abah Roni sendiri gimana? Jadi begini, sebetulnya Abah tidak begitu mengamati fenomena dunia perdukunan yang saat ini terjadi. Jadi tidak begitu percaya diri untuk mengomentari apapun yang terjadi. Cuma kalau menurut Abah mah dari fenomena-fenomena yang terjadi di mana tukang sulap yang rambutnya berem. Oh, pesulap merah itu? Pesulap merah itu memang memberikan dampak positif juga dampak negatif. Penjelasannya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif itu apa menurut Pak Roni? Dampak positifnya ya tujuan beliau kan mengedukasi. Iya. Jadi mengedukasi. Jadi kepada masyarakat yang awam yang tidak tahu mengenai trik-trik perdukunan yang menurut si pesulap merah itu kan banyak dukun palsu, dukun cabul yang menipu menggunakan trik-trik sulap seolah-olah karena itu aneh jadi seperti keajaiban, jadi seperti ya sihir, seperti karomah, seperti itu. Nah, jadi dengan dibukanya trik-trik perdukunan ya bagus, positifnya itu ya mengedukasi. Baik, menurut Pak Roni sendiri ya, apakah si pesulap merah atau Bang Marcel tersebut menyamaratakan antara dukun beranak, dukun dan dukun-dukun yang lainnya? Menurut Pak Roni gimana? Ya sebenarnya sih nggak tahu pasti apa itu yang dimaksud dukun si pesulap merah itu. Ya kalau misalkan dukun cabul, dukun palsu itu ya memang katanya kalau saya dengar-dengar yang ini yang melakukan tipu-tipu mengobati orang sakit yang disinyalir terkena santet dengan trik-trik sulap seperti itu yang tisu dibakar, terus ada keris petir yang bisa nyala seperti itu. Nah jadi kalau misalkan dukun-dukun yang lainnya, kalau menurut saya sih kalau misalkan dukunnya memang benar-benar dukun mengobati dengan cara yang memang dia yakini baik itu karomah atau ilmu gaib, ya sebetulnya tidak usah tersinggung dengan hal itu kalau memang betul-betul berikan manfaat. Namun yang namanya manusia ya kalau saya kan dianggap dukun, saya mah nggak apa-apa, mau dianggap ustadz juga nggak apa-apa, mau dianggap wali juga bebas saya mah. Kok begini, Bang Roni mau dianggap apa dukun, ustadz atau
Walimat itu berdasarkan dari mana? Ya dasarnya. Apakah Bahroni itu mempunyai kelebihan atau mauna gitu? Iya, jadi begini. Ini kan kaitannya dengan hawarikul adat. Iya. Jadi hawarikul adat itu sesuatu yang keluar dari biasa. Jadi kalau misalkan air itu kan adat sifatnya itu menenggelamkan. Ya. Tapi kalau misalkan orang bisa berjalan di atas air, maka ini jadi dua kategori. Kalau yang bisa melakukannya adalah orang yang membangkang pada Allah, tidak taat pada Allah, berarti itu sihir atau ilmu hitam ya. Nah, kalau misalkan yang bisa melakukannya adalah orang soleh, orang taat, yaitu bisa jadi maunah. Jadi kalau misalkan di para nabi mujizat, kalau di para aulia karomah. Nah kalau di para orang mukmin seperti biasa, seperti kita maunah. Begini, Bahroni sendiri sekarang, apakah Bahroni sendiri mempercayai bahwa ada orang yang bisa berjalan di atas air, terus ada orang yang kebal, seperti yang dipertontonkan sebagian oknum-oknum yang sekarang gitu, menurut Bahroni? Ya kalau saya sih, walaupun saya sendiri nggak bisa, tapi saya percaya. Di zaman yang milenial sekarang masih ada? Ya mungkin masih, cuma kan yang namanya karomah kemudian maunah itu kan bukan sesuatu yang bisa dipamer-pamer. Iya, begini maksud saya ya, di zaman milenial seperti ini, apakah orang yang bisa berjalan di atas air, terus orang yang kebal, bacok-bacokan, tembak-tembakan itu bisa dipertontonkan sama orang-orang tersebut begitu? Apakah Bahroni percaya bahwa itu maunah atau ilmu yang nyata? Ya balik lagi ke ilmuwan. Jadi kalau misalkan orang yang menjalani tirakat suluk, kemudian memperdalam tauhid, itu memang sudah ada warning, sudah ada info bahwa fase-fasenya itu memang salah satunya ketika orang melakukan auzot, melakukan zikir, ini memang akan terbuka hijab. Penghalang. Iya, ini penghalang. Maka karena dia terbuka hijab, maka orang yang biasa tidak bisa melihat, dia bisa melihat. Orang biasa tidak bisa mendengar, dia bisa mendengar. Tapi itu prosesnya memang rumit. Contoh? Ya, contohnya gini. Ada tirakat 40 hari 40 malam, tidak makan, kemudian tidak minum kecuali yang ditentukan. Misalkan tirakat berpuasa, bayangkan itu kan pasti lapar tuh, lapar. Orang tidak makan sebulan, ya matilah. Makanya supaya tidak mati masih diberi asupan, cuma ya seperti makanan secangkem, kemudian airnya cuma 1 gelas gitu kan. Begini Pak Roni ya, ada seseorang yang bilang sama saya yang namanya mati geni itu, mati geni namanya, 40 hari 40 malam kan itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah terus menurut Bahroni sendiri tadi kan supaya dia bisa hidup, dia dikasih makan. Kan yang namanya mati geni itu kalau menurut saya ya, itu kan betul-betul tidak harus makan, tidak harus minum gitu. Ya itu kan salah satu contoh tirakatnya. Ya. Nah di dalam ilmu tirakat seperti ini kan macam-macam tingkatan-tingkatannya. Ada fasenya begitu. Iya, jadi bukan hanya fase, termasuk jenis orang melakukan tirakat ini untuk mendapatkan ilmu apa, kemudian untuk mendapatkan kesaktian seperti apa, itu beda-beda. Nah kalau yang tadi saya contohkan itu kan tirakat
sederhana tetapi berat. Nah kalau misalkan mati geni, saya sendiri nggak pernah belajar mati geni. Oh, jadi Pak Roni sendiri belum pernah sama sekali? Belum, karena saya tidak sanggup. Satu, tidak kuat, tidak makan. Yang kedua, saya kalau nggak merokok mas kan. Berarti kalau tidak sanggup, terus Pak Roni tidak kuat makan, berarti Pak Roni sendiri tidak kebal dong? Tidak kebal tembak, tidak kebal senjata tajam. Oh. Jadi Pak Roni, seorang dukun itu dibilang apa? Nah, justru saya sendiri bingung gitu ya, orang-orang menurut saya dukun, terus orang-orang menurut saya orang pintar. Saya sendiri nggak merasa seperti itu. Karena saat saya datang dari tempat saya ke sini, kata orang-orang yang terdekat di sini, kan saya bertanya sama masyarakat yang di sini, kalau tempat orang-orang yang bisa itu di sebelah mana? Nah, ada yang menunjukin, oh mungkin itu siapa namanya, Baroni katanya. Dia seorang, ya istilahnya orang yang bisa disebut, tapi kebanyakan menyebutnya dukun begitu. Jadi makanya saya datang langsung sini gitu. Makanya saya sendiri tadi kan di awal sudah bilang, mau orang nyebut dukun, mau orang nyebut ustadz, mau orang nyebut wali, karena menurut mereka saya punya kelebihan atau punya hal-hal yang menurut mereka luar biasa. Nah, saya mah tidak memikirkan hal itu. Nah, saya sendiri bingung mereka kenapa bisa menemukan hal itu. Saya kan tidak pernah pameran. Kalau misalkan saya bisa ini, bisa itu, saya tidak pernah pameran. Oh, Pak Roni sendiri di luar sana atau di sini begitu? Belum pernah memamerkan apa itu di gini lah, di gitu. Belum pernah. Tapi kenapa orang-orang di sekitar sini ya menyebut Pak Roni itu sebagai orang yang bisa? Disebut paranormal juga bisa, disebut dukun. Bahkan kebanyakan yang bilang di sini Pak Roni itu seorang dukun begitu. Ya, saya sendiri bingung dengan fenomena-fenomena itu teh. Hanya mungkin begini. Saya ada teman. Nah, kebetulan si temannya ini dulu saya pernah ikut-ikutan yang jemaah, orang bilang jemaah kompor ya, masuk masjid. Masjid. Nah, itu kan kebetulan suka pakai baju hitam. Nah, itu ada yang dari berbagai daerah, mereka silaturahmi. Ada silaturahmi aja mau ketemu gitu. Oh, jadi silaturahmi biasa. Cuma kalau Abah itu kan dulu pernah belajar terapi pijat di Pak Oleh Stokcer gitu kan. Pak Oleh Stokcer. Jadi dulu pernah jadi sales obat. Nah, memang ada beberapa orang yang menjadi pasien langganan, tapi cuma dipijit. Itu saya tidak pakai ilmu goib, enggak, cuma dipijit, cuma alhamdulillah mereka sembuh gitu. Tidak memakai alat-alat yang seperti begitu, terus keluar keris, keluar paku begitu, tidak? Enggak. Oh, cuma dipijit doang. Oh, jadi awal mulanya dari situ mungkin orang-orang beranggapan bahwa Mbah Roni tersebut dukun. Gitu. Oh, begitu. Jadi, nah dari situ kan orang datang nanyain Mbah Roni, terus punya keluhan. Memang yang namanya orang silaturahmi itu kan selain sambil dipijit, mereka ngomong keluhan-keluhan yang lain, baik usaha, terus mau kawin tanggal berapa. Ya saya tidak pakai ribbon atau pakai ilmu gaib, dapat bisikan orang-orang makhluk gaib. Ya saya hitung saja, kalau misalkan hari Jumat kan waktunya samporen, tidak direkomendasi untuk melaksanakan hajat. Kalau misalkan hari Minggu cocoknya ya main, jangan hajat. Biar masyarakat yang lebih luas itu mengerti istilah samporen itu waktunya tidak panjang begitu kan ya? Biar lebih paham begitu. Nah, jadi mungkin gara-gara itu orang-orang menganggap saya orang bisa, saya dukun, saya pintar, bahkan ada yang menganggap saya wali.
bingung. Masa? Iya. Menganggap Bahroni itu wali. Iya. Menganggap saya wali. Perasaan Bahroni gimana itu? Dianggap seperti itu. Kalau kadang-kadang suka ketawa sendiri ya, suka ketawa sendirinya itu, kok bisa orang anggap wali gitu kan? Terus orang nyebut ustaz, terus anggap wali. Padahal betul sekali itu wali dari anak-anaknya Bahroni gitu. Ya seperti itulah awal mula orang-orang menjuluki atau menamai mengenal saya. Kembali ke pembicaraan awal. Terus itu kan tadi ada segi positif, ada segi negatif. Segi negatifnya di sebelah mana? Segi negatifnya gini, saya kan punya beberapa pasien langganan tuh, memang karena saya muslim kan, otomatis kalau saya mau mijit baca dulu doa. Tapi enggak gitu, karena kita mah nggak pakai tenaga dalam, cuma mijit biasa terus berdoa. Ya Bismillah kan itu ketentuan kita juga ya. Saya nggak ada zikir-zikir yang seperti satu dua itu saya nggak tahu. Saya coba Bismillah saja, terus saya praktek mijit, kemudian setelah selesai ya alhamdulillah sehat. Nah kalau misalkan negatifnya, nah jadi pasien-pasien saya itu sebagian karena saya itu dianggap dukun. Ya kebanyakan orang-orang sini menganggap Bahroni itu dukun. Memang dulu pernah ada tuh orang punya keluhan. Terus dia nanya berapa biayanya ya. Kalau biayanya bebas gitu kan, saya mah cuma bantu doa. Jadi Bahroni tidak menarget seseorang dengan pijat sini nggak ditarget seberapa gitu, pijat seluruh badan nggak ditarget juga gitu. Apalagi kalau janda yang behenos saya gratis. Waduh, itu juga sih mau Pak. Kalau janda behenos itu enak ya dipijit-pijit begitu. Kalau kakek-kakek, bapak-bapak yang nggak menarik, misalkan sudah males biasa suka saya kasih minta buruh mahal ya. Nah kalau kakek-kakek yang minta pijit, kalau misalnya orang tua mau berobat atau laki-laki berobat, enggak maksudnya minta buruh mahal maksudnya? Ya jadi biar saya minta buruh mahal. Biar nggak jadi berobatnya. Oh begitu. Kalau janda itu? Nah kalau janda karena saya suka, jadi saya suka gratisin. Waduh tuh guys ya, kalau janda gratis nih datang sini ya. Kalau janda pengobatan pijit tradisional yang dianggap dukun di daerahnya di sini gitu. Ya begitu itu kan apa ya, hanya membantu saja. Membantu apa? Iya membantu kan, itu kan janda ya, membantu apa? Iya kan janda-janda, terus ada wanita-wanita yang mungkin kurang beruntung ya, jadi dia melayani banyak orang dan dia butuh kesehatan, butuh badannya tetap fit. Nah jadi mereka suka konsultasi ke abah, terus minta diobati ya dengan cara dipijit, dengan cara ramuan. Ya saya senang aja. Jual ramuan juga di sini. Ada ramuan tradisional. Bagus. Terus kembali ya ke pokok utama nih, tanggapan Bahroni masalah Mas Marcel atau Bang Marcel si pesulap merah. Tanggapan Bahroni, apakah si pesulap merah ini menyamaratakan dukun beranak atau tidak? Ya kan kata oknum-oknum yang lain, si pesulap merah ini menyamaratakan antara semua dukun. Nah, gitu. Kalau menurut Bahroni sendiri, apakah dia menyamaratakan atau tidak? Begini, saya kan tidak begitu
saya kan sibuk ini, sibuk nerapi, terus sibuk aurat gitu. Nah jadi saya tidak begitu memantau apapun yang terjadi, cuma dengar-dengar aja, coba bisik-bisik aja. Cuma kalau misalkan dampak atau impact, ya, seperti tadi yang saya sebutkan itu negatifnya, ya. Negatifnya itu pasien-pasien saya, klien-klien saya itu kayak nggak percaya lagi. Padahal saya nggak pakai magic kan ya. Jadi ada unsur terkena imbas juga ya. Ya kalau misalkan sehari saya ada pasien paling sedikit ya 5 pasien, 5 pasien. Ya lumayan lah, ada buat beli rokok, buat beli kopi. Kalau sekarang gara-gara terbongkarnya trik-trik dukun, saya paling dapat pasien 1 hari 1 itu sudah alhamdulillah. Sekarang mah ya otomatis pemasukan sedikit, terus orang-orang sudah tidak begitu percaya, bahkan galagat mereka itu bingung, kayak benci gitu ke saya. Jadi orang-orang di sekitar sini itu kayak yang buang muka kalau ketemu gitu. Iya. Nah ini satu lagi buat Mbak Romi ya. Ini sih menjadi simpang siur bagi saya pribadi ya. Iya. Katanya Mbak Romi sendiri pernah berguru sama yang lagi diproses itu. Oh, iya dulu mau berguru. Ya. Tertariknya itu di mana gitu? Saya tertarik sama beliau itu ya sakti. Iya. Jadi udah sakti, terus bisa mengobati berbagai orang sakit gitu ya. Nah terus terkenal, terus pokoknya hebat lah. Iya. Itu hebat. Nah saya mau berguru ke beliau. Coba pada saat itu ya karena jauh ya di Jawa, jadi nggak kesampaian gitu kan, ya nggak kesampaian teh. Bayangin kalau misalkan kita 1 minggu belajar bolak-balik, ya nggak ada duit lah. Iya. Nah tadinya kita belajar dari YouTube, itu beliau ya cuma jarang dia nge-share ilmu. Mbak Roni mempelajari ilmunya yang dari YouTube, ditonton terus dipelajari sama Mbak Roni. Tapi itu direalisasikan di sini atau gimana? Oh, enggak, karena saya nggak punya alat-alatnya itu yang baru sekarang. Iya, yang katanya itu kata sulap merah tersebut itu harganya lumayan lah yang itu ya. Apalagi yang sudah upgrade. Ada yang saya pun baru tahu kalau misalkan itu ada di Shopee. Aku kira hasil itu ada di Shopee ya? Katanya ada. Baru tahu. Baru tahu. Jadi dulu saya mengira barang-barang ajaib yang sakti itu hasil betapa, terus pemberian makhluk gaib, ternyata bisa dipesan jualan online. Mbak Roni juga mempelajari pembersihan rumah itu. Enggak. Kalau pembersihan rumah itu kan saya udah punya ilmunya dulu. Pakai apa? Sapu? Enggak. Pakai doa saja sama air. Doa. Itu pembersih. Bersih itu aja. Dikirain bersih rumah pakai sapu gitu, pakai lapel. Ya itu kan ilmu nenek moyang ya, jadi ilmu turun temurun ya istilahnya. Iya, cuma saya belajar dari orang. Oh, dari orang, bukan dari keturunan Pak Roni sendiri? Bukan, jadi seperti gitu. Yang saya yakini itu Bismillah, kemudian di medianya pakai air, itu bisa dipakai pijit, bisa dipakai membersihkan rumah dari aura-aura yang tidak baik kan. Dan cuma ketika nonton YouTube itu sangat tertarik sekali karena begitu ramenya, begitu berwibawanya, begitu saktinya. Nah, saya ingin dulu belajar, cuma ya nggak kesampaian karena satu nggak ada duit, 2 jauh, kita pun nggak menemukan kontaknya. Pernah saya nyuruh teman untuk ngomen gitu ya, mohon direspon untuk saya bisa
belajar berdapat ilmu itu dulu. Kalau sekarang mah ya tahu begini, enggak. Nah sekarang Bahroni ya, pendapatan Bahroni dari sebelum terjadinya situasi seperti ini dan sesudah terjadi situasi seperti ini, pendapatan ya jelas berbeda, menurun seperti tadi yang saya bilang kan, paling kalau dulu itu kan paling jelek kita ada 4%, 5%. Kalau sekarang nominal bisa disebutkan kan ya, nominal bisa ya, karena ini kan bukan tipu-tipu loh ya. Saya kan nggak pasang tarif ya, itu jadi adanya sih gitu. Sedekahnya saja ya, mereka rata-rata ngasih 50 untuk jasa pijit ya. Jasa pijit itu udah ya, menurut saya sih udah murah sih ya. Alhamdulillah masih bisa beli rokok lah ya. Tapi kalau sekarang mah ya kayak gini lah, karena si pasiennya hilang percaya karena menganggap saya dukun pada saat pakai magic kan. Jadi gimana ya, saya yang pijat tradisional, mengobati tradisional itu ya sepi aja, karena ya informasi yang bercampur antara kebenaran dengan hoax ini ya imbasnya ya kami orang yang dianggap dukun yang biasanya dapat rezeki dari pijit, dari mengobati itu sekarang jadi sama sekali gitu, hampir nggak ada. Kalau sama sekali nggak ada, masih ada satu dua gitu ya. Ya bayangin kalau misalkan dulu kan setiap hari 5 orang paling sedikit ya, kadang kalau lagi rame menyampe 10, nyampe 15 ya. Nah hari ini misalkan dapat nih, hari ini 1, besok enggak, baru ada lagi. Iya hari ini pun saya datang ke sini belum ada orang yang datang ya, terbukti ya. Betul. Oke Pak Roni, itu tentang nah ada yang baru lagi yang katanya cicitnya Mbak Rio yang mungkin nggak tahu lah, walau alam dia yang aku habaib itu dia kan menunjukkan kesaktiannya dengan jarum pentol ditusuk sini katanya ya. Ditusuk. Nah menurut Mbak Roni sendiri itu apakah itu betul-betul ilmu kebal atau trik? Ya saya itu nggak pernah nonton videonya ya. Jadi saya nggak tahu, tidak begitu tahu itu, saya tidak begitu tahu. Jadi Pak Roni sendiri nggak pernah buka-buka media sosial YouTube? Nggak, saya paling kalau ada. Oh pantesan ini. Pantesan punya juga guys. Juga kayak gini. Ini loh bukan dukun ini. Ini tukang pijat tradisional, handphonenya juga kayak gini. Yang dianggap katanya dukun di sini guys. Nah paling kalau ada teman atau temannya itu datang ke sini, mereka kan suka bawa tuh HP yang kayak gini, suka nunjukin, Mbak ini ada video, ini Bang Marcel, ini Samsudin, ini. Tapi saya kan kadang-kadang nggak mau nonton, nggak ada gunanya juga kan. Saya mending nggak tahu aja gitu ya. Ya saya mau pasrah aja, mau percaya, makasih, mau masih berobat ke sini, kasih, kalaupun nggak mau misalkan ya nggak apa. Oh jadi intinya pasrah aja sama Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita ya kan. Ya tapi Mbak Roni percaya sama sihir, sama yang lain? Percaya. Sama dukun? Sama dukun yang dulu. Iya, yang maksudnya itu bukan yang istilahnya ya apa? Oknum lah, oknum. Ya memang di sini ya saya sendiri dulu pernah menjadi korban. Oh, pernah jadi korban dukun pula. Oh, oknum dukun ya. Oknum. Ceritanya nih lebih menarik. Ya jadi ceritanya dulu kan saya lagi kesang-kesang tuh ingin sebuah ilmu kesaktian. Nah, dia saya konsultasi tuh sama bukan dukun sih dah,
dandanannya ya kayak ahli agama ya, nyebutnya sama Allah, kemudian sama wali, terus syahadat gitu segala macam. Terus saya waktu itu kan masih blow on ya, mungkin nyangkanya beliau punya karomah atau punya mukjizat. Terus saya nyoba, bang saya mau belajar ini itu, ceritanya dia mau ngajarin tuh, cuma ya gitu, jadi dia ya hipnotis gitu, jadi dia minta lihat dompet saya, dia dibuka lalu uangnya dikeluarin tuh semuanya. Nah waktu itu uangnya ada 400.000, nah yang 50.000-nya itu disuruh pegang di sini, nah yang 310.000 dia suruh pegang tangan kanan. Terus dia nanya, yang serius mau belajar sama saya? Serius pak. Kalau serius abah boleh gak minta rokok sama air? Ya saya kan mau jadi muridnya, mau aja beli itu. Nah setelah beli seru nih, dia nanya, Ujang betul mau belajar sama abah? Saya betul pak. Kalau gitu saya mau menguji keseriusan Ujang sampai di mana. Masukkan uang ke saku si baru itu. Yang 350 itu ya, masukkan ke si Mbah Dukun itu. Nah, ya, Dukun mungkin ya, coba kalau dia sih kayak Ustadz itu. Nah, itu tuh. Nah, itu guys, itu dia oknum dukun yang berkedok agama itu seperti itu. Iya. Nah, ini ya saya kasih tuh, yaudah. Karena saya serius mau belajar ya, mau belajar kesaktian aku, mau belajar kalau itu, ya udah masukin aja tanpa banyak pikir gitu ya. Nah yang 50-nya dia suruh bawa pulang untuk jajan saya. Nah yang 310 bukti kesetiaan saya, sebagai bukti keseriusan saya sebagai pembelajar, sebagai muridnya dia. Nah setelah itu saya diberi kayak ajimat gitu ya, saya diberi isim sama kain hitam sapu tangan yang bertuliskan nama tersebut, disuruh bawa pulang. Terus dia bawa pulang lah. Terus dia berpesan, kalau Ujang yakin tunggu saja 3 hari, yang 450.000 yang 350.000 akan balik 10 kali lipat. 10 kali lipat, 10 kali lipat. 3,5 juta. Waduh. 3 hari. Itu paling lambat 3 hari uang itu akan balik lagi berlipat-lipat. Balik itu yang. Nah itu jadi setelah 3 hari itu kan ya saya berharap tidak berharap ya, sebagai manusia biasa berharap pasti. Coba pas hari ketiganya, hari pertama setelah 3 hari itu nggak ada, yang kedua nggak ada. Ya kalau saya sih berharap tapi gondok nggak gondok gitu ya, karena itu balik lagi kan doktrinnya itu sama diri kita sendiri ya. Kalau misalkan saya dianggap bodoh atau ya memangnya mungkin karena saya kena tipu, kan hubungannya dengan keyakinan. Apakah pas di waktu itu, pas memasukkan atau sesudah memasukkan uang ke dalam saku si Mbah Dukun tersebut, di dalam hati Bahroni sedikit aja ada bisikan bahwa ini orang tipu atau gimana gitu, adakah? Nah itu jadi kalau apa ya, kalau mungkin udah nganggap ya, kalau yang nggak percaya pasti akan merasa tertipu. Coba itu saya terlalu percaya ya, tapi bisikan gitu, bisikan hati yang terdalam di dalam hati Bahroni sendiri, apakah ada sedikit aja ini orang mau tipu atau enggak gitu? Ada kan? Enggak. Oh, enggak ada. Jadi ketika itu Bahroni sendiri mempercayai 100% percaya, karena saya begitu ingin belajar ya, karena keinginan yang besar gitu ya, keinginan besar untuk belajar salah satu kesaktian yang saya mau, terus dia sanggup mengajarkan. Tapi di situ pada intinya kesaktian si Mbah tersebut itu apa? Jadi yang saya inginkan itu ya, karena saya melihat beberapa atraksi ya, trik atraksi
dari mulai mengadakan orang di dalam box yang sebelumnya tidak ada, kemudian menghilangkan orang di dalam box. Itu mah udah nggak asing, Mbak Roni. Iya kan, waktu itu saya baru melihat. Oh, baru melihat. Awal sekali gitu. Awal. Iya. Oh, pantas ya, benar. Iya, saya udah. Ya, awal justru saya tahunya itu adalah modus penipuan ya. Akhir-akhir ini banyak orang membongkar bahwa itu ada salah satu trik ya, penipuan juga sulap yang memakai bahasa-bahasa gaya-gaya seorang ustaz, ya, seorang ahli agama, yang mengatasnamakan agama, gitu. Berkedokan ustaz, kiai, habaib, begitu kan. Terus kan begini, sulap kan trik, terus yang dipakai dukun juga trik, tapi sulap itu dibenarkan. Bohong iya, cuman sulap bohongnya untuk hiburan. Ya itu hiburan kan. Tapi kan yang satu ini nih yang bikin iya katanya itu udah pakai trik sulap terus bayarnya mahal, terus pakai istilah-istilah sebutan-sebutan gaya agama itu kan yang iya yang dilarang itu seperti itu. Tuh kan begini, contoh ini rokok dari sananya 28.000 bisa. Kalau si sulap sendiri cuma dimainkan, mainkan ekspresi tepuk tangan udah menghibur masyarakat. Tapi oknum-oknum tersebut beli 28.000 bisa jadi berapa? 28 itu. Ya, sebentar saya ketinggalan itu bensinnya ya. Iya. Silakan. Nah, guys, dia Mbak Roni, dia bukan seorang dukun sih. Walaupun sih di daerahnya tersebut di sini di Garut, dia dianggap dukun sama orang-orang sekeliling. Toh ternyata dia itu seorang tukang pijat tradisional, tapi kena imbasnya juga sih. Iya gitu. Jadi saya mau menyalahkan Bang Marcel. Apa yang dilakukan Bang Marcel itu nggak salah karena saya mah bukan dukun. Mau tidak menyalahkan ya karena saya dianggapnya dukun oleh pasien-pasien dan oleh masyarakat. Ya akhirnya mereka pun menyamaratakan ya. Pasti. Kalau bahasa orang kami mah nyopet tahun. Jadi saya yang melakukan membantu dengan pijat tradisional walaupun belum bersertifikat karena sudah dianggapnya dukun seperti dukun cabul, dukun palsu. Ya jadi miring asumsinya ke saya. Kadang saya suka terpikir ini kan sepi ya. Kadang saya terpikir apa saya harus open BO saja, Waduh, ya. Open BO. Ya. Boleh juga tuh. Jadi ya kan dari teknik pijat sama ramuan tradisional ada yang buat kuat. Ada. Jadi buat tante-tante yang pengen kuat ya, yang pengen maksudnya kuat kerja guys. Iya, yang pengen kuat pisangnya gitu ya. Atau misalnya kalau tidak menemukan pisang yang kuat, coba aja punya abah. Waduh, abah emang kuat? Wah, aja kuat. Gini Pak, ini unik nih. Ada pisang abah kuat katanya. Emang abah ngambilnya dari kebun siapa itu pisang? Ya kebun saya lah, maksudnya ramuannya. Oh ramuannya, ya. Bukan pisangnya. Bukan. Ini pisang ini, yang ini. Ya kan? Oh pisang itu. Iya. Jadi kalau misalkan tante-tante, mbak belum menemukan pisang yang bisa memuaskan, coba ya pisang apa?
mau semalam full, ayo. Mantap Abah ini, bener-bener. Oke guys, nih Abah tukang pijat ya, tukang pijat, bukan tukang dukun. Saya Bukan tukang dukun. Nah, begini, menurut Pak Roni, tulang merah itu melakukan hal seperti itu mengedukasi atau bukan? ya kalau saya pikir ya sekali lagi saya bilang karena saya tidak terlalu begitu mengamati ya, berdasarkan situasi dan fenomena yang ada, walaupun saya bukan dukun sesungguhnya ya, dan orang-orang menganggap saya dukun yang sebelumnya naruh hormat, naruh kepercayaan karena pembongkaran trik-trik perdukunan yang saya sendiri nggak pernah melakukan, itu pakai keris yang pakai keris yang keris ada putih, terus pakai obat kimia untuk nyalakan api. Kita nggak pernah karena ngapa-ngapain gitu ya, kita cuma begitu doang. Nah, walaupun saya tidak pernah melakukan seperti itu, tapi tetap kena imbas. Ya kena imbas itu ya orang-orang yang tadinya naruh hormat, orang-orang yang tidak percaya. Karena saya diasumsikan sama dengan dukun, karena saya kan saya mah tidak begitu suka sekarang mah pakai baju koko seperti ustadz, nggak suka. Jadi sehari-hari seperti ini, ya seperti ini aja, pakai kaos itu kan celana biasa. Jadi emang kalau disebut seperti ustadz orang soleh apalagi wali, ya saya nggak mungkin gitu ya. Ya jauh lah. Walaupun sebagian orang yang memahami ilmu perwalian, karena perwalian itu tidak melulu identik dengan pakaian kearaban, seperti gomis, kejadian sorban. Karena ya seperti Sunan Kalijaga ataupun wali-waliullah yang memang terlahir dari orang sederhana dan mereka tidak begitu memperhatikan penampilan. Untuk sebagian orang ada yang meyakini ya kayak gitu. Jadi nggak melulu seperti wali-wali yang ada di gambar-gambar. Terakhir nih, buat Irasan juga udah agak kesiangan ya. Berapa tahun Mbah Roni mendalami ilmu pijat dan seberapa besar Mbah Roni memahami tentang dunia perdukunan? Itu aja lah. Ya. Kalau saya buka praktek pijat itu sejak tahun 98. 98 udah lama juga. Ya waktu itu kan skill kemampuan pijit saya itu kan belajar dari Bapak Insinyur Agus Supriyatna. Orang sini juga. Orang sini. Jadi beliau sarjana pertanian, beliau banting setir di Herba. Oh iya. Ya yang namanya Pak Oles Tokcer itu kan supaya obat olesnya itu laku sebagai servis tambahannya itu kan harus bisa mijit. Iya. Nah dari sana saya kembangin. Nah waktu itu kan istilah tenaga dalam, terus pengobatan tenaga dalam. Nah yang akhir-akhirnya nyerempet juga ke hal-hal yang orang bilang itu gaib ya. Nah jadi ada aktivitas malam, ada bagian malam. Itu memang semua tujuannya untuk penyembuhan, pemaksimalan mijit. Cuma yang namanya aktivitas malam itu ya memang akan berhubungan dengan hal yang gaib, yang disebut orang metafisik ya, supernatural. Sampai akhirnya ya kita pun bertemu dengan para supernatural ya. Terus mendengar istilah dedemit, pocong, putih itu nyambung juga memang ke sihir. Mbah Roni sendiri memahami tentang kalau secara pribadi, ya saya punya pemahaman secara pribadi berdasarkan diskusi, terus belajar sana sini, termasuk ilmu-ilmu yang karena kebodohan saya ditipu, gitu kan. Jadi semua menjadi bahan yang mempengaruhi kepercayaan saya secara pribadi terhadap sihir, terhadap gaib, supernatural, punya lah. Gitu.
Nah kalau misalkan sejauh mana saya memahami, ya nggak jauh-jauh amat gitu, nggak jauh-jauh amat. Nah kalau misalnya saya percaya pada saya, ya percaya. Coba si dukun sihir ini kan ada yang dukun sihir beneran, ada yang dukun-dukunan gitu ya, yang memang nggak memahami sihir tapi sok seperti tukang sihir gitu kan, dengan modal cuma dengar, cuma nonton dari YouTube, nonton dari film, kemudian dia bisa menyerupai seperti itu. Kan sekarang tak jauh beda lah orang kayak Ustadz, pesantren kagak, ngaji kagak, tiba-tiba jadi Ustadz, si Ustadz Abu Gosok, pesantrennya di mana, tiba-tiba jadi Ustadz Gadungan. Ustadz Gadungan, yang rancu di telinga saya dari daerah Garut itu ada tahu itu sebetulnya ada enggak? Ada ya, asli gitu kan. Itu kan hanya pengistilahan saja. Istilah apa maksudnya? Iya, jadi kalau misalkan di Jawa Barat terus di Garut, santet itu ada nama lain. Iya. Itu namanya terus ganggaong. Iya paham. Jawokan. Jadi beda tempat, beda wilayah, beda penyebutan gitu. Intinya sama ke situ-situ juga. Toh pada ritualnya ya gitu-gitu aja. Sama aja gitu. Baik, Mbak Roni, terima kasih. Mohon maaf diganggu sama saya. Nggak apa-apa. Terima kasih yang banyak sekali atas jawaban Mbak Roni, dan saya juga sangat menyayangkan keadaan Mbak Roni sekarang. Kan udah 20 tahun yang bergelut di dunia ini, maksudnya dunia perpijatan. Sekarang kena imbasnya, jadi sangat menyayangkan sekali. Cuman ya saya juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ini saya kadang tiap hari, kemarin rokoknya bako tembakau, jarum coklat. Baru sekarang nih kebetulan tadi ada tamu ngasih. Ya yang satu orang tadi yang Oke, baik guys, pemirsa, cukup sekian dulu. Ini bersama saya Ahmad dari daerah Garut dan Mbak Roni, seorang pijat tradisional yang ada di Garut. Kalian semua yang memerlukan jasa pijat tradisional hubungi Mbak Roni di Garut kota di sini ya. Saya punya murid, ada beberapa murid pijit ya. Kalau teman-teman masih percaya ya. Pengobatan pijat tradisional. Nah ini perlu di. Nah selain saya nanti ada murid-murid saya. Bisa panggilan juga gitu ya. Iya. Silakan. Ada si Bahewok, ada si Bah Asep, ada si Mang Wahid, adalah 3. Itu juga semua praktisi ya. Praktisi pijat tradisional. Nah itu guys. Ya yang mau pijat urut tradisional ini ahlinya Mbak Roni dari Garut dan ada rekan-rekannya. Jika dia yang sibuk mungkin ada yang lainnya. Itu pun orang-orang yang masih punya hati yang tidak menyamaratakan antara Mbak Roni dengan oknum dukun. Dan kalau sekarang kita punya spesialis, jadi kalau dulu saya pijat refleksi kaki, kalau sekarang saya pijat refleksi lebih fokus di spesialis pembesaran payudara dan pantat. Keren banget. Oke guys, terima kasih. Saya Ahmad Berdiri Wijayadin dari Garut. Salam sehat selalu.